Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemuliaan, dan rahmatnya kepada kita semua tanpa terkecuali. Moderasi beragama. Banyak dari kalangan ulama dan para cendekiawan muslim yang mengacu pada dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ila akhir ayat. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Mari kita garis bawahi pada kata wasaton yang artinya moderat, yaitu tidak berlebihan sesuai dengan porsi dan takarannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hal-hal yang sifatnya berlebihan. Segala sesuatu yang tidak disukai Allah tentu buruk untuk kita. Umat Islam dituntut untuk bisa bersikap moderat dalam hal beragama, beribadah, dan berkehidupan secara umum. Salah satu penerapannya adalah tidak berlebihan dalam hal beribadah. Saudaraku, masihkah ingat dengan salah satu kisah sahabat Rasul, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, sang ahli ibadah, yang ketika siang ia habiskan waktunya untuk berpuasa, dan ketika malam ia habiskan pula waktunya untuk sholat malam dan membaca Al-Quran, hingga ia mampu menghatamkannya dalam waktu 1 hari. Rutinitasnya setiap hari adalah berpuasa sepanjang tahun dan sholat malam tanpa tidur. Kalau kita seperti demikian, bukan iman yang naik, asam lambung yang naik. Dikira ibadahnya jos gandos, ternyata membuat tulang-tulang keropos. Padahal tubuh kita punya hak untuk beristirahat dan mendapatkan nutrisi. Karena terlalu lelah juga dapat mengganggu keikhlasan kita. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya agar tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri dalam beribadah. Berpuasa wajib Ramadan ditambah dengan puasa 3 kali dalam 1 bulan yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Lalu Abdullah bin Amr bin As berkata, "Tidak ya Rasul, aku masih sanggup berpuasa lebih dari itu." Lalu Rasulullah menyarankan untuk berpuasa 2 kali dalam 1 minggu, hari Senin dan hari Kamis. Lalu Abdullah kembali berkata, "Tidak ya Rasul, aku masih sanggup berpuasa lebih banyak." Ya sudah, Rasulullah akhirnya menyarankannya untuk berpuasa Daud, yaitu berpuasa selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, begitu seterusnya. Tetapi untuk sholat tidak ada yang namanya sholat Daud. Semisal subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Yang itu namanya dalilnya ngarang.
Bukanlah orang terbaik yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Bukan orang terbaik yang condong salah satunya. Orang terbaik adalah yang mampu menggenggam keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sungguh, Islam itu sangat moderat, mengajarkan kita untuk menggenggam dunia dan akhirat. Jalani hidup dengan penuh taat, niscaya hidup akan selamat. Terkadang dalam hidup ada ragu dan bimbang. Semuanya tak akan jadi penghalang. Jalani hidup dengan porsi nan seimbang, niscaya kita akan menjadi sang pemenang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Semoga banyak manfaat yang didapat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.